Senang sekali Anda kembali di Revenge Mangan. Kisah hari ini terjadi di Jakarta. Nama saya Lestari, dan pada pagi hari, saat wawancara terbesar dalam hidup saya, kakak perempuan saya mendorong saya ke dalam gudang kecil dan mengunci pintunya. Awalnya, saya benar-benar mengira dia hanya bercanda. Saya sedang berdiri mengenakan blazer, memegang portofolio, melatih jawaban di dalam kepala saya, ketika pintu di belakang saya terbanting, dan bunyi klik kunci memutus segalanya. Kegelapan menelan saya begitu cepat hingga rasanya saya telah dihapus dari dunia. Saya menggedor pintu dengan tinju saya. Kayu itu berderak pada engselnya. "Ini tidak lucu, buka!" teriak saya, mencoba menjaga suara saya tetap stabil. Di luar, saya mendengar dia tertawa. Tawa yang mudah dan ceroboh yang menemani pertumbuhan saya. Selalu dihargai, selalu dipuja. "Santai saja," katanya. Suaranya teredam tapi terdengar sombong. "Siapa yang peduli dengan satu wawancara? Aku akan melepaskanmu dalam 1 jam." Kamu berlebihan seperti biasanya. 1 jam. Wawancara saya dalam 40 menit di seberang kota. Jantung saya mulai berpacu di dada. Napas saya menjadi dangkal. Kepala saya berputar dengan bayangan semua malam yang saya habiskan untuk bersiap. Tahun-tahun diberitahu bahwa saya tidak cukup baik. Janji tenang yang saya buat pada diri sendiri, bahwa ini akhirnya akan menjadi momen saya. Kemudian, suara ibu saya terdengar. Tenang dan bosan. Seolah-olah kami sedang berdebat tentang remote TV. "Kalau bukan yang ini, ya yang lain," katanya. "Lagi pula, kamu mungkin akan gagal. Mengapa membuang-buang waktu membuat semua orang stres?" Tawa mereka membaur menjadi satu. Tawa kakak saya yang tajam dan senang. Tawa ibu saya yang lelah dan meremehkan. Seperti soundtrack yang telah saya dengar sepanjang hidup saya, tetapi tiba-tiba tidak bisa saya tahan lagi. Saya terdiam, menempelkan dahi saya ke pintu yang dingin. Jari-jari saya mengencang di sekitar ponsel di saku saya. Dalam keheningan itu, sesuatu dalam diri saya patah dan kemudian menetap, seperti tulang yang akhirnya patah sepenuhnya sehingga bisa disambung kembali dengan benar. Karena saya tahu tidak akan ada wawancara. Dan saya tahu, dengan kejelasan yang hampir menakutkan, bahwa lelucon ini akan merugikan mereka jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Sebelum saya memberitahu Anda apa yang saya lakukan kepada kakak dan orang tua saya, dan bagaimana lelucon itu kembali menghancurkan segala sesuatu yang mereka anggap remeh, beritahu saya jam berapa sekarang bagi Anda, dan dari mana Anda menonton. Saya benar-benar penasaran melihat sejauh mana cerita ini akan berkelana. Untuk benar-benar memahami mengapa kunci itu berputar begitu mudah, Anda harus melihat pagi sebelumnya. Semua luka kecil yang datang jauh sebelum luka yang akhirnya mengeluarkan darah ini. Beberapa jam sebelumnya, saya berjalan ke dapur rumah kami di pinggiran Jakarta. Sudah mengenakan pakaian wawancara saya. Telapak tangan saya berkeringat. Perut saya mual karena kopi dan rasa gugup. Tapi saya memaksa diri untuk tersenyum. Hari ini seharusnya menjadi hari di mana hidup saya berubah. Orang tua saya berada di meja makan. Perhatian mereka terpaku pada kakak saya, Tiara, yang sedang menggulir ponselnya seolah matahari terbit dan terbenam dalam notifikasinya. Dia memakai hoodie kebesaran, rambut diikat berantakan, tanpa beban di dunia. Karena mengapa dia harus peduli ketika dunia terus memberikan apa yang dia inginkan? "Pagi," kata saya, berdiri di dekat lemari es, menunggu seseorang mendongak. Ibu saya tidak melakukannya. Ayah saya melirik saya, matanya menatap blazer saya, seolah-olah saya adalah anak kecil yang sedang bermain kostum. "Oh, kamu sudah rapi sekali," katanya, sudah meraih cangkirnya lagi. "Mau pergi kemana?"
Saya menelan ludah. Kami sudah membicarakan hal ini. Saya sudah menunjukkan emailnya kepada mereka, situs web perusahaannya, jadwalnya 2 kali. Wawancara, saya mengingatkannya, untuk program manajemen trainee yang sudah saya persiapkan selama berminggu-minggu. Tiara mendengus pelan sambil memakan sereal, bahkan tidak repot-repot mendongak. Benar, wawancara besar, katanya, membuat tanda kutip palsu di udara. Kamu mengatakan itu setiap kali berbicara dengan perekrut di Zoom. Ibu saya akhirnya mendongak dari ponselnya hanya untuk memutar bola mata. Jangan mulai drama, Lestari, katanya. Kamu membuat segalanya terdengar seperti momen hidup atau mati. Itu hanya pertemuan. Jika tidak berhasil, ya tidak berhasil. Lucunya, jika menyangkut Tiara, tidak ada yang namanya hanya. Ketika dia diterima di universitas impiannya, mereka mengadakan pesta yang sangat besar hingga tetangga mengeluh tentang kebisingannya. Ketika dia mendapat magang kecil, mereka membicarakannya selama berbulan-bulan, seolah-olah dia telah diangkat menjadi CEO. Saya adalah orang yang diam-diam membayar tagihan, mengambil shift kerja tambahan, belajar di pojokan sementara mereka membual tentang Tiara kepada siapapun yang mau mendengarkan. Saya ingat saat berusia 14 tahun, melihatnya diterima di tim pemandu sorak setelah melewatkan setengah dari seleksi karena dia sudah berbakat. Saya mengikuti audisi klub teater pada minggu yang sama, mencurahkan isi hati saya di panggung itu, dan tidak ada yang bertanya bagaimana hasilnya. Mereka hanya meminta Tiara untuk menunjukkan rutinitas barunya. Saat saya mengoleskan mentega pada roti panggang pagi itu, tangan saya sedikit gemetar. Ini bukan sekedar pertemuan, kata saya, berusaha menjaga suara tetap tenang. Ini bisa mengubah karir saya. Mereka hanya memilih segelintir orang dari seluruh negeri. Dan apa yang membuatmu berpikir mereka akan memilihmu? Tiara bertanya, akhirnya mengangkat matanya, seringai bermain di sudut bibirnya. Itu adalah lelucon di permukaan, tetapi ada sesuatu yang lain di sana. Kilatan tantangan, mungkin bahkan rasa takut, seolah-olah gagasan saya akan sukses adalah ancaman. Untuk sedetik saja saya melihatnya. Ekspresinya mengencang ketika saya menyebutkan bahwa itu adalah perusahaan ternama. Cara jari-jarinya mengepal di sekitar sendoknya. Apakah dia sebenarnya khawatir saya akan mengunggulinya untuk sekali ini? Ayah saya terkekeh, tidak menyadari atau pura-pura tidak tahu. Ayo, jangan menggoda adikmu, katanya. Tetapi nadanya ringan, memanjakan. Kamu tahu betapa sensitifnya dia. Sensitif? Kata itu lagi. Setiap kali saya memprotes, setiap kali saya berkata, ini tidak adil. Saya tidak dianggap jujur atau masuk akal. Saya hanya dianggap sensitif. Mungkin itulah sebabnya saya menghabiskan bertahun-tahun bertanya-tanya, apakah sayalah masalahnya? Apakah saya melebih-lebihkan? Apakah saya cemburu tanpa alasan? Apakah bertahun-tahun dibayangi itu memang takdir saya? Udara di meja makan terasa berat. Dada saya sesak. Saya menyesap kopi untuk mengundur waktu, merasakan kepahitan yang bukan hanya dari kopinya. Saya sudah bekerja sangat keras untuk ini, kata saya pelan. Saya hanya ingin kalian bangga. Mata Tiara berkilat. Kami akan bangga jika kamu tidak panik dan mempermalukan dirimu sendiri, katanya manis. Hanya saja, jangan menangis di kamar mandi jika mereka menolakmu, oke? Tawa pendek keluar dari ayah saya. Dia tidak bermaksud kejam. Itulah bagian terburuk baginya. Itu hanya kesenangan yang tidak berbahaya. Ibu saya tersenyum samar, sudah menggulir ponsel lagi. Jangan menekan dia sudah cukup gugup. Kata-kata itu menempel di pundak saya seperti beban tambahan. Gugup, sensitif, berlebihan. Itulah versi diri saya yang telah mereka putuskan. Dan mereka terus memberikannya kepada saya sampai saya hampir mempercayainya sendiri. Namun di bawah penghinaan itu,
di bawah sengatan pengabaian kasual mereka, sesuatu yang lebih tajam bergerak. Sebuah pertanyaan yang nyaris tidak berani saya akui pada diri sendiri. Berapa lama lagi saya bisa terus tercekik oleh keheningan semacam ini sebelum saya akhirnya meledak? Jika saya berjalan pergi saat itu juga, jika saya menarik garis di meja sarapan itu, mungkin sisanya tidak akan terjadi. Tetapi saya hanya menelan kemarahan saya, memeriksa waktu di ponsel saya, dan memaksakan senyum yang terasa rapuh. Saya akan pergi bersiap-siap, kata saya. Saya tidak ingin terlambat. Tiara melontarkan seringai yang tidak sampai ke matanya. Jangan khawatir, gumamnya. Kamu tidak akan terlambat. Saat itu, saya mengira dia mengatakannya sebagai dukungan. Belakangan, saya menyadari itu adalah sebuah janji. Setelah sarapan, saya pergi ke lantai atas ke kamar saya, mengulang kemungkinan pertanyaan wawancara di kepala saya seperti mantra. Beritahu kami tentang dirimu. Apa kekuatan terbesarmu? Ceritakan saat kamu mengatasi tantangan. Saya belum tahu, tapi saya sedang menjalani jawaban untuk pertanyaan terakhir itu. Saya hanya belum menjadi pahlawan dalam cerita saya sendiri. Saya memeriksa bayangan saya untuk terakhir kalinya. Blazer lurus, rambut dijepit rapi, portofolio di tas saya, ponsel di saku samping, terisi penuh dengan alamat perusahaan dan rute yang sudah disiapkan. Untuk sekali ini, saya benar-benar merasa siap. Saya melangkah ke lorong dan hampir bertabrakan dengan Tiara. Dia bersandar di dinding, tangan bersedekap, jelas menunggu. Kamu terlihat serius, katanya. Matanya menatap saya. Hari besar ya? Saya mengangguk hati-hati. Ya, kamu tahu itu. Dia memiringkan kepalanya. Boleh aku mengatakan sesuatu tanpa kamu menjadi emosional? Perut saya mulas. Itu bukan pembukaan yang bagus. Apa? Kamu melakukan hal itu lagi, katanya, melambaikan tangan ke arah saya. Berakting seolah jika ini tidak berhasil, seluruh hidupmu berakhir. Kamu menjadi sangat dramatis, Lestari. Itu melelahkan. Saya menahan dorongan untuk memberitahunya bahwa dia tidak tahu bagaimana rasanya tidak pernah menjadi pilihan pertama. Sebaliknya, saya hanya berkata, saya peduli dengan hal ini. Itu tidak membuat saya dramatis. Itu membuat saya ambisius. Dia tersenyum. Tetapi ada sesuatu yang tajam di dalamnya. Tentu, ambisius. Kemudian dia melangkah ke samping, menunjuk ke arah gudang penyimpanan kecil di ujung lorong. Ambilkan map tambahan dari sana, yang hitam. Kamu bilang kamu ingin membawa salinan cadangan resume, kan? Jantung saya berdetak cukup cepat, sehingga saya tidak berhenti untuk mempertanyakan mengapa map tambahan ada di sana. Itu adalah permintaan yang sangat kecil dan masuk akal. Saya berjalan melewatinya, membuka gudang yang dijejali mantel, kotak, dan peralatan pembersih, dan meraih tali lampu. Saat itulah saya merasakan dorongan. Itu tidak lembut. Itu tidak main-main. Itu cukup keras untuk membuat saya kehilangan keseimbangan, sehingga saya tersandung ke ruang sempit itu. Bahu saya menabrak rak. Sebelum saya sempat berbalik, pintu terbanting tertutup. Bunyi klik kunci menyusul seperti tamparan. Apa yang kamu lakukan? Teriak saya, adrenalin memuncak. Saya meraih gagang pintu dan memutarnya, tetapi tidak bergerak. Itu tidak hanya tertutup, itu dikunci dari luar. Tawa Tiara terdengar melalui kayu, terlalu cerah. Terlalu senang. Santai saja, katanya. Kamu sangat tegang. Kamu akan berterima kasih padaku nanti ketika kamu tidak mengalami serangan panik di kantor karena kamu terlalu peduli. Kepanikan merayap naik ke tenggorokan saya. Tiara! Saya menggedor pintu. Buka! Aku serius! Ini bukan lelucon. Itulah masalahmu, Lestari, jawabnya.
Segalanya adalah masalah besar bagimu. Ini hanya satu wawancara. Jika bukan yang ini, ya yang lain. Kamu akan selamat. Saya mendengar langkah kaki, dan kemudian suara ibu saya bergabung. "Ada apa?" tanyanya. Jauh, tapi terdengar kesal. "Dia mengamuk lagi," kata Tiara. "Aku menguncinya di sini sebentar, agar dia bisa tenang sebelum dia jatuh sakit." Kepala saya berdenyut. "Tenang?" Saya menatap kegelapan. Napas saya tersengal-sengal. "Ibu!" teriak saya. "Aku akan terlambat. Katakan padanya untuk melepaskanku." Ada keheningan sesaat. Untuk sedetik, harapan berkobar. Mungkin ibu saya akhirnya akan memihak saya. Kemudian, "Kalau dia melewatkannya, ya dia melewatkannya," kata ibu saya. Sejujurnya, dia memberi terlalu banyak tekanan pada dirinya sendiri. "Kamu membantunya, Tiara. Jika tidak yang ini, ya yang lain. Dia mungkin akan gagal juga jika dia sesenang ini." Kata-kata mereka menyelinap di bawah pintu seperti racun. Itulah dia, kebenarannya. Mereka tidak repot-repot berpura-pura ketika mereka mengira saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam kegelapan yang menyesakkan, sesuatu di dalam diri saya mulai berubah haluan. Dengan tangan gemetar, saya meraba-raba ponsel di saku saya. Layarnya menerangi wajah saya dengan cahaya pucat. 10.12 pagi. Wawancara jam 11.00. Waktu tempuh setidaknya 30 menit dengan lalu lintas normal. Jendela kesempatan saya tertutup detik demi detik, sementara keluarga saya sendiri bercanda tentang bagaimana saya mungkin akan gagal. Ibu jari saya tertahan sesaat, dan kemudian saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya membuka aplikasi perekam suara dan menekan tombol rekam. Suara-suara mereka yang teredam mengisi keheningan. Kakak saya tertawa. Nada suara ibu saya yang meremehkan. Kata-kata persis yang telah melukai saya selama bertahun-tahun. Dia mungkin akan gagal. Sangat dramatis. Kamu membantunya. Saya memegang ponsel dekat dengan pintu, menangkap semuanya. "Ini tidak mungkin terjadi," bisik saya. Air mata menyengat mata saya. Bukan hanya karena takut kehilangan wawancara, tetapi karena akhirnya mendengar tanpa alasan atau penyangkalan apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang saya. Namun di bawah kejutan itu, pikiran lain muncul, lebih jelas dan lebih dingin. Apakah ini momennya? Apakah ini garis yang tidak pernah saya biarkan mereka lewati? Dan mereka baru saja melindasnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Saya mendorong bahu saya ke pintu lagi dan lagi. Napas saya berubah menjadi sengalan keras. Itu tidak cukup. Waktu terus berlalu. Peluang saya menipis setiap menitnya. Apakah ini benar-benar takdir saya? Pikir saya pahit. Selama bertahun-tahun disingkirkan. Dan ketika saya akhirnya melangkah maju untuk diri saya sendiri, mereka menutup pintu bagi saya. Secara harfiah. Akhirnya, lorong menjadi sepi. Saya tidak tahu apakah mereka sudah pergi ke bawah atau hanya bosan mendengarkan saya berjuang. Tapi saya tahu satu hal. Ketika saya keluar, tidak ada yang akan sama lagi. Tidak bagi saya, dan pastinya tidak bagi mereka. Pada saat Tiara memutuskan bahwa saya sudah cukup tenang untuk dilepaskan, masa depan saya, setidaknya versi yang saya rencanakan, sudah hilang. Saya mendengar langkah kaki di lorong lagi, lalu gesekan lembut kunci di lubangnya. Pintu terbuka dan cahaya menusuk mata saya. Tiara berdiri di sana, tangan bersedekap, tampak sangat santai. "Lihat," katanya, "kamu baik-baik saja. Kamu bahkan tidak sesak napas. Sama-sama." Saya menatapnya, tidak bisa berkata-kata sesaat. Tubuh saya bergetar karena adrenalin dan kemarahan.
Layar ponsel saya menunjukkan waktu dalam angka bercahaya yang brutal. 11.07 pagi. Perut saya mencelos. Kamu tahu jam berapa sekarang? Kata saya pelan. Kamu tahu. Dia berkedip, lalu mengangkat bahu. Terus, itu hanya satu wawancara. Kamu akan panik dan mengacaukannya juga. Dengan cara ini, kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri di depan orang asing. Saya melangkah melewatinya, hampir gemetar karena betapa besarnya keinginan saya untuk berteriak, mendorong, menghancurkan sesuatu. Sebaliknya, saya berjalan ke kamar saya dan membanting pintu. Tangan saya gemetar saat saya memutar nomor perusahaan itu, berdoa agar seseorang mengangkatnya. Setelah beberapa dering, suara profesional yang tenang menjawab. Halo, ini Lestari, kata saya. Kata-kata saya saling bertabrakan. Saya benar-benar minta maaf, tetapi ada keadaan darurat dan... Ibu Lestari, suara itu menyela. Panel menunggu selama 15 menit. Mereka memiliki jadwal wawancara beruntun hari ini dan jadwal yang ketat dengan orang-orang yang terbang dari luar kota. Saya khawatir kami harus melanjutkan, mohon maaf. Tolong, kata saya. Panas menjalar ke wajah saya. Saya ada situasi dengan keluarga saya dan saya terkunci. Saya benar-benar tidak bisa meninggalkan rumah. Saya mendengar diri saya meracau dan membencinya. Saya terdengar persis seperti yang selalu mereka katakan tentang saya. Berantakan, emosional, tidak terkendali. Saya mengerti Anda mungkin mengalami keadaan darurat, kata perekrut itu. Nadanya melembut tetapi tetap tegas. Tetapi posisi ini membutuhkan keandalan di bawah tekanan. Kami memiliki banyak kandidat yang datang tepat waktu. Kami dapat menyimpan resume Anda di file untuk peran di masa depan, tetapi siklus ini sudah ditutup. Ditutup. Persis seperti pintu itu. Baik, bisik saya. Tentu saja, terima kasih atas waktu Anda. Saya menutup telepon sebelum suara saya pecah. Untuk waktu yang lama, saya hanya berdiri di sana menatap bayangan saya di layar ponsel yang gelap. Saya tampak seperti orang asing, seseorang yang berani melangkah keluar dari peran yang telah diberikan kepadanya, hanya untuk didorong kembali masuk. Saya merasakan gelombang keputusasaan menyapu saya. Cukup kuat sehingga saya harus duduk di tepi tempat tidur agar tidak pingsan. Semua latihan itu, semua harapan itu, telah menguap dalam rentang waktu 1 jam yang bahkan tidak diizinkan untuk saya jalani. Ini tidak mungkin terjadi, bisik saya lagi. Tapi itu terjadi. Dan yang paling menyakitkan bukanlah keputusan perusahaan itu. Alasan mereka masuk akal. Yang menyakitkan adalah bahwa orang-orang yang seharusnya mendukung saya telah membakar peluang saya bahkan sebelum saya sampai ke garis start. Akhirnya, ada ketukan di pintu saya. Ibu saya menjulurkan kepalanya tanpa menunggu jawaban. Jadi, tanyanya seolah bertanya tentang cuaca. Bagaimana hasil wawancaranya? Saya menatapnya. Sejenak, saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar lupa apa yang telah mereka lakukan. Kemudian saya melihatnya. Kilasan rasa bersalah yang dengan cepat terkubur di bawah kekesalan. Dia tahu. Mereka berdua tahu. Saya melewatkannya, kata saya datar. Karena saya dikunci di gudang. Mata ibu saya mengeras, defensif. Kamu mulai dramatis lagi. Kakakmu hanya mencoba membantumu tenang. Kamu selalu berlebihan atas segalanya. Kamu bisa saja menelpon dan menjadwal ulang. Saya sudah menelpon. Saya bilang mereka tidak bisa. Mereka mendatangkan orang-orang dari luar kota untuk ini. Saya melewatkannya. Ini berakhir karena ibu. Karena dia. Mulutnya terkatup rapat. Jaga bicaramu, bentaknya. Jangan salahkan kami atas kurangnya perencanaanmu. Jika waktumu sesempit itu, mungkin kamu memang belum siap. Sesuatu dalam diri saya,
sesuatu yang kecil dan penakut, akhirnya mati saat itu juga. Bagian yang terus mencari alasan untuk mereka, yang berbisik, mungkin mereka tidak bermaksud begitu, atau mungkin kamu memang terlalu sensitif. Tidak, saya sudah di-gaslight oleh keluarga saya sendiri cukup lama. Saat ibu saya berbalik untuk pergi, sudah mengabaikan saya dalam pikirannya. Saya mendengar diri saya bertanya dalam hati, berapa kali saya membiarkan mereka menulis cerita di mana saya adalah masalahnya? Dan berapa lama lagi saya akan membiarkan itu berlanjut? Ketika dia pergi, saya mengeluarkan ponsel saya dan membuka rekaman tersebut. Suara-suara mereka berderak melalui speaker. Setiap kata sangat jelas. Kamu mungkin akan gagal. Sangat dramatis. Kamu membantunya. Saya mendengarkannya sekali. Air mata mengalir diam-diam di wajah saya. Kemudian saya mendengarkan lagi, dan ketenangan yang aneh mulai menyelimuti saya. Ini bukan sekedar penghinaan lagi. Ini adalah bukti. Bukti betapa sedikitnya mereka percaya pada saya. Bukti bahwa saya tidak membayangkan kekejaman itu. Keputusasaan saya tidak hilang, tetapi bergeser. Itu mengeras menjadi sesuatu yang lebih tajam. Bukan kehancuran, melainkan tekad. Mungkin saya tidak bisa memperbaiki apa yang terjadi dengan wawancara itu, tetapi saya bisa memutuskan apa yang terjadi selanjutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya, langkah saya selanjutnya tidak akan lagi tentang membuat mereka merasa nyaman. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat gudang di lorong. Kuncinya, angka bercahaya pada waktu saya kehilangan kesempatan. Saya juga mendengar suara perekrut itu, tenang, profesional, final. Namun di bawah semua itu, lebih keras dari apapun adalah kata-kata ibu saya. Kamu mungkin akan gagal, berulang-ulang seperti kutukan. Sekitar jam 2 pagi, saya menyerah untuk tidur dan menyalakan lampu samping tempat tidur. Kamar itu tampak sama seperti biasanya. Dinding yang dipenuhi catatan, perencana berkode warna yang menumpuk di meja saya, papan visi dengan clipping majalah tentang cakrawala kota, dan gedung perkantoran yang sekarang terasa seperti milik orang lain. Tapi saya bukan lagi orang yang sama. Saya mengeluarkan sebuah buku catatan yang biasanya saya gunakan untuk jadwal belajar dan shift kerja, dan membukanya di halaman kosong. Sejenak, tangan saya tertahan di atas kertas, tidak yakin harus mulai dari mana. Kemudian, alih-alih menulis daftar tugas lainnya, saya menulis di bagian atas, untuk diriku di masa depan. Rasanya konyol selama tepat 2 detik. Kemudian, kata-kata mulai mengalir. Diriku di masa depan, tulis saya. Jika kamu membaca ini, itu berarti kamu selamat dari hari di mana keluargamu sendiri menguncimu di gudang, dan tertawa sementara kamu kehilangan kesempatan terbesarmu sejauh ini. Itu juga berarti kamu melakukan sesuatu dengan rasa sakit itu, alih-alih membiarkannya menguburmu. Saat ini, aku marah besar. Aku merasa kecil, bodoh, dan dihina. Sebagian dari diriku masih bertanya-tanya apakah itu salahku. Jika aku mengatur waktu terlalu sempit, jika aku seharusnya bisa mendobrak pintu itu, jika aku seharusnya bisa mengantisipasi bahwa orang-orang yang membesarkanku akan menyabotase aku. Tetapi bagian lain dariku, bagian yang terjaga pada jam 2 pagi untuk menulis ini, mengetahui sesuatu yang lain. Ini bukan sekedar hari buruk yang kebetulan. Ini adalah bab terakhir dari cerita yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Saya mulai mendaftar ingatan-ingatan itu, saat Tiara secara tidak sengaja mengumpulkan esai saya atas namanya untuk kontes lokal, dan orang tua saya mengabaikannya dengan, "Tidak masalah, dia menang, kita semua bangga." Saat saya membayar kursus bimbel UTBK saya sendiri, sementara mereka menyewa guru privat untuknya, dan menyebutnya sebagai investasi.
Saat saya memberitahu mereka tentang beasiswa kecil yang saya menangkan, dan mereka berkata, "Bagus," sebelum kembali mendiskusikan rencana akhir pekan Tiara. Saat saya menulis, polanya menjadi sangat jelas. Dia adalah anak emas, saya adalah rencana cadangan. Berguna, tapi tidak layak untuk dipertaruhkan. Jadi inilah rencananya, tulis saya. Tujuan nomor 1, keluar. Aku tidak akan menghabiskan sisa hidupku di rumah ini, diberitahu bahwa aku ditakdirkan untuk gagal. Aku akan menemukan cara untuk menghasilkan cukup uang untuk pergi, bahkan jika itu berarti mengambil pekerjaan temporer, pekerja lepas, atau melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Tujuan nomor 2, membangun diri dalam bayang-bayang. Jika mereka ingin percaya aku lemah dan tidak bisa diandalkan, baik, biarkan saja. Aku akan melamar ke program lain, perusahaan lain, yang bahkan tidak mereka ketahui. Aku akan menjalin relasi secara daring, mengambil kursus, memperbaiki portofolioku. Aku akan tampil begitu siap sehingga ketika sebuah pintu terbuka, aku tidak hanya melewatinya, aku akan menendangnya hingga lepas dari engselnya. Tujuan nomor 3, jangan lupakan saat aku sukses. Dan aku pasti sukses. Itu bukan karena mereka percaya padaku. Itu karena aku tetap melangkah meski mereka tidak percaya. Dan ketika mereka bertindak terkejut, ketika mereka menulis ulang sejarah seperti yang selalu mereka lakukan, aku akan memiliki rekaman, catatan, bukti tentang siapa mereka sebenarnya bagiku. Saya berhenti, pena tertahan. Ini bukan lagi sekedar tentang kesuksesan. Ini tentang keadilan, tentang menulis ulang narasi yang telah mereka kendalikan terlalu lama. Balas dendam bagi saya bukan tentang berteriak pada mereka atau menghancurkan hidup mereka karena dendam. Itu tentang menjalani hidup yang jauh melampaui apa yang mereka pikir mampu saya lakukan. Sehingga kata-kata mereka akan terdengar konyol bahkan bagi mereka sendiri. Tapi jika saya jujur, ada bagian yang lebih gelap juga. Bagian yang ingin mereka merasa kecil untuk sekali ini. Untuk melihat sesuatu yang mereka anggap remeh, terlepas dari jari-jari mereka karena pilihan mereka sendiri. Seolah-olah terpanggil oleh pikiran itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Tiara. "Masih marah? Kamu konyol sekali. Aku mencoba membantu. Kamu akan berterima kasih padaku ketika kamu tidak terjebak di pekerjaan kantor yang kaku." Saya menatap layar. Jari-jari saya gemetar. Di masa lalu, saya akan meledak atau meminta maaf hanya untuk menjaga perdamaian. Kali ini, saya tidak melakukan keduanya. Saya membuka rekaman suara itu dan mendengarkannya lagi. Tawanya, persetujuan ibu saya, pengabaian mereka terhadap seluruh masa depan saya. Kemudian, saya kembali ke buku catatan saya dan menambahkan 2 baris lagi di bawah tujuan nomor 3. Tujuan bonus nomor 4. Pastikan mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Bukan melalui teriakan, tapi melalui konsekuensi. Tujuan bonus nomor 5. Pastikan Tiara belajar bahwa mengambil kesempatan saya berarti kehilangan kesempatannya sendiri. Mulai malam itu, hidup saya terbelah menjadi 2 jalur. Di permukaan, saya melanjutkan rutinitas saya. Pergi ke pekerjaan paruh waktu, membantu di rumah, memainkan peran sebagai si sensitif yang telah bereaksi berlebihan. Di bawah permukaan, dalam saat-saat tenang dan malam-malam yang larut, saya membangun sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Sebuah jaringan, sebuah rencana, dan versi diri saya yang tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka. Dan saat saya mengirimkan lamaran ke program-program di kota-kota yang bahkan tidak pernah mereka repot-repot pelajari namanya, saya menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah lowongan di sebuah perusahaan yang tidak hanya cocok dengan keahlian saya, tetapi juga, seperti sudah takdir, bersinggungan dengan jalur yang telah disusun Tiara dengan hati-hati. Saat itulah cetak biru saya untuk bertahan hidup
berevolusi menjadi cetak biru untuk balas dendam. 3 bulan kemudian, saya duduk di lobi berdinding kaca dari sebuah perusahaan baru, menunggu babak final program pengembangan kepemimpinan yang saya lamar secara rahasia. Tidak ada seorang pun di rumah yang tahu, terutama tidak Tiara. Saya telah lulus tes, studi kasus, dan untuk pertama kalinya, saya merasa seperti bagian dari ruangan yang penuh dengan orang-orang ambisius. Seorang koordinator memberitahu kami bahwa mereka hanya menunggu kandidat terakhir. Kemudian, pintu bergeser terbuka dan Tiara masuk. Rambut sempurna, pakaian sempurna, kepercayaan diri sempurna, sampai dia melihat saya. Wajahnya membeku. "Apa yang kamu lakukan di sini?" desisnya. "Sama sepertimu," kata saya tenang. "Wawancara babak final." Dia mendekat, suaranya rendah. "Kamu tahu mereka hanya punya sedikit kursi, kan? Salah satu dari kita akan kalah." Beberapa bulan yang lalu, kalimat itu akan menghancurkan saya. Sekarang, itu hanya memperjelas medan tempur. "Semoga kandidat terbaik yang menang," jawab saya. Kami berakhir di ruangan yang berbeda, berputar melalui diskusi kasus dan panel. Saya mendengar pertanyaan teredam melalui dinding. Seseorang bertanya padanya tentang menangani tekanan, yang hampir membuat saya tertawa. Dalam sesi saya berbicara tentang kemunduran secara jujur tanpa menyebut nama mereka. Bagaimana saya belajar untuk membangun kembali tanpa dukungan? Bagaimana saya mengubah pintu yang tertutup menjadi motivasi? Tidak ada air mata, tidak ada drama, hanya fakta dan ketahanan yang diperoleh dengan susah payah. Dalam wawancara 1-1 dengan direktur senior, dia bertanya tentang kekosongan waktu setelah lulus. Saya memberitahunya bahwa peluang besar telah gagal, dan alih-alih menyerah, saya menggunakan waktu itu untuk meningkatkan keterampilan, menjadi pekerja lepas, dan menjadi sukarelawan. Dia mengangguk dan mengatakan mereka menghargai orang-orang yang bisa membangun kembali dari nol. Ketika semuanya berakhir, semua kandidat dipanggil kembali ke lobi. Direktur keluar bersama HRD dan mulai membacakan nama-nama mereka yang terpilih. "Lestari." Jantung saya berdebar kencang. Saya berdiri, menjabat tangannya, mendengar. "Selamat bergabung, kami senang memilikimu." Di atas bahunya, saya melihat Tiara berdiri di sana, menunggu namanya disebut. Nama itu tidak pernah terdengar. Ketika daftar berakhir, para kandidat yang ditolak diberikan ucapan terima kasih dan dipersilakan pulang. Tiara tampak seolah dunianya telah miring. Di luar gedung, dia mencengkeram lengan saya. "Ini tidak adil," bentaknya, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah mengupayakan ini selama bertahun-tahun. Ibu dan ayah selalu bilang, kaulah yang akan gagal dan aku yang akan berhasil." "Aku yang mungkin akan gagal." Saya menyelesaikan kalimatnya. Dia menelan ludah dengan susah payah. "Kamu akan memberitahu mereka kalau aku gagal di sini, kan?" Itulah ketakutan yang sebenarnya. Bukan kegagalannya, tapi reaksi mereka. Saya menatap matanya. "Saya akan memberitahu mereka yang sebenarnya," kata saya pelan. Untuk sekali ini, ketika saya berjalan ke ruang tamu malam itu, orang tua saya ada di sofa. TV bergumam di latar belakang. "Kamu sudah kembali," kata ayah saya. "Bagaimana hasilnya?" Ibu saya melirik, jelas mengharapkan kekecewaan lainnya. Saya tidak memperpanjangnya. "Mereka memilih saya," kata saya. "Saya diterima di program itu. Saya akan pindah dalam 2 bulan. Kejutan menghantam mereka seperti gelombang. Ibu saya mengernyit. "Bagaimana? Kapan kamu melamar? Mengapa kamu tidak memberitahu kami?" Saya melepaskan tawa kecil tanpa rasa senang. "Terakhir kali saya memberitahu kalian tentang peluang besar, saya berakhir dikunci di gudang. Sementara kalian bilang, saya mungkin akan gagal juga." Dia segera menegang. "Bukan itu yang terjadi," bentaknya.
Kamu sedang tidak stabil. Kakakmu hanya mencoba membantumu tenang. Saya mengeluarkan ponsel saya, membuka perekam suara, dan menekan putar. Suara mereka sendiri memenuhi ruangan. Dia mengamuk lagi. Kamu membantunya. Dia mungkin akan gagal. Mengapa membuang waktu? Wajah ayah saya lunglai. Wajah ibu saya menjadi pucat. Kamu merekam kami? Tanyanya. Kalian mengunci saya, jawab saya datar. Kalian tertawa sementara saya kehilangan sesuatu yang sangat besar bagi saya. Saya butuh bukti untuk berhenti meragukan ingatan saya sendiri. Ibu saya mencoba membela diri, berbicara tentang melindungi saya dari kekecewaan. Bersikeras saya bisa saja menjadwal ulang. Tetapi alasan itu terdengar dangkal dengan kekejaman mereka yang bergema di latar belakang. Ibu tidak melindungi saya, kata saya. Ibu melindungi ide ibu tentang saya. Si lemah, si dramatis. Orang yang tetap berada di urutan kedua agar tidak mengancam anak emas kalian. Saat itu pintu depan terbuka. Tiara melangkah masuk, matanya bengkak karena menangis, dan membeku saat mendengar baris terakhir dari rekaman itu. Ibu saya berbalik ke arahnya. Apakah kamu benar-benar mengunci adikmu dengan sengaja? Tuntutnya. Pada hari wawancaranya, tatapan Tiara beralih ke ponsel saya. Realisasi menghantamnya. Tentu saja kamu memutarnya, gumamnya. Kamu suka menjadikanku penjahat, bukan? Kamu melakukannya sendiri, kata saya. Saya hanya menekan tombol rekam. Orang tua saya masih terhuyung-huyung, tetapi pukulan lain mendarat ketika mereka mengetahui bahwa dia tidak terpilih untuk program yang sama. Mereka memilih Lestari. Ibu saya berbisik, seolah-olah alam semesta telah melanggar aturan keluarga. Bukan kamu, Tiara meradang. Apa kamu senang sekarang? Bentaknya pada saya. Mereka kecewa padaku. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa yang saya inginkan, kata saya lembut, adalah agar keluarga saya sendiri tidak menyabotase hidup saya. Kamu mencuri kesempatan pertama saya. Saya membangun diri saya kembali sendirian. Kamu memiliki setiap keuntungan dan tetap kalah. Itu tanggung jawabmu. Ayah saya akhirnya berbicara, suaranya tegang. Kami salah, akuinya. Kami menganggapmu remeh. Kami tidak mengira itu akan merugikanmu sebesar ini. Kami pikir kamu akan selalu ada di sini, mengerti? Mata ibu saya berkaca-kaca. Maafkan ibu, bisiknya. Untuk gudang itu, untuk kata-katanya, untuk semua saat kami membuatmu merasa kecil. Tiara tidak bisa benar-benar mengucapkan kata maaf, tetapi dia bergumam. Aku tidak mengira kamu benar-benar akan melewatkannya. Aku pikir kamu akan panik, mereka akan menjadwal ulang, dan kamu akan melaluinya. Aku tidak menyangka kamu akan menang nanti. Itu tidak cukup, tapi itu sesuatu. Sebuah pengakuan bahwa dia tidak pernah mempertimbangkan kerusakannya, hanya kenyamanannya sendiri. Jadi sekarang bagaimana? Tanya ayah saya. Kamu pergi dan memutuskan hubungan dengan kami. Saya melihat sekeliling ruangan. Kuil bagi pencapaian kakak saya di dinding, semua kerja keras saya sendiri yang dijejalkan di laci-laci. Sekarang saya mengambil pekerjaan ini dan pindah, kata saya. Saya butuh ruang. Mungkin suatu hari nanti, jika kalian benar-benar berubah dan ini bukan sekedar rasa bersalah, kita bisa membangun kembali sesuatu. Tapi saya sudah selesai tinggal di sini dengan aturan kalian. Saya berbalik ke Tiara. Sedangkan untukmu, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan selanjutnya. Bukan apa yang kamu katakan malam ini. Malam itu saya mulai berkemas sungguhan. Tidak dramatis, hanya metodis. Pakaian, buku, laptop, buku catatan yang dimulai dengan untuk diriku di masa depan. Berbulan-bulan kemudian, di apartemen kecil saya, dengan kartu pengenal perusahaan saya tergantung di dekat pintu, saya membaca ulang surat pertama itu dan tersenyum. Lelucon itu benar-benar telah merugikan mereka lebih dari yang mereka bayangkan. Bukan hanya wawancara yang terlewat,
tetapi versi diri saya yang membutuhkan persetujuan mereka untuk merasa berharga. Balas dendam saya bukanlah menghancurkan hidup mereka. Itu adalah melangkah keluar dari peran yang telah mereka tulis untuk saya dan menjalani hidup yang membuktikan bahwa mereka salah. Dan jika Anda mendengarkan, tanyakan pada diri sendiri. Siapa dalam hidup Anda yang memegang kunci sambil memberitahu Anda bahwa Anda berlebihan tentang pintu yang terkunci itu? Dan kapan Anda akan mengambil kembali cerita Anda? Tim kami di Revenge Mangan berdedikasi untuk menciptakan kisah balas dendam yang kuat dan bermakna, yang sepenuhnya fiksi dan dibuat hanya untuk pendidikan dan refleksi. Kami berkomitmen untuk menggunakan narasi ini untuk berbagi pelajaran hidup yang berharga dan pesan positif dengan audiens kami. Naskah ini menyoroti pentingnya harga diri, menetapkan batasan, dan mengenali pola keluarga yang beracun alih-alih menormalkannya. Ini mendorong pemirsa untuk merenungkan bagaimana pengabaian emosional dan pilih kasih dapat merusak kepercayaan diri seseorang dan menunjukkan jalan yang lebih sehat, penyembuhan, pertumbuhan, dan kesuksesan melalui usaha sendiri daripada sekedar pembalasan dendam. Pada akhirnya, ini mengajarkan bahwa bentuk balas dendam terkuat adalah membangun kehidupan yang lebih baik sambil memutus siklus pelecehan emosional.